Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Semi di sini. Sekarang kita akan belajar terkait dengan pentingnya antenatal care atau bisa disebut dengan ANC pada ibu hamil. Simak penjelasannya ya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih antenatal care itu? Jadi, antenatal care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional atau untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Untuk kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan yaitu dianjurkan 2 kali pada trimester 1, terus 1 kali pada trimester 2, dan minimal 3 kali pada trimester 3 ya. Sekarang kita bakal bahas terkait dengan tujuan ANC. Apa aja sih tujuan ANC itu? Jadi tujuan ANC itu yang pertama, memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang sejak usia dini, termasuk riwayat penyakit dan pembedahan. Yang ketiga, mempersiapkan proses persalinan agar bayi dapat dilahirkan dengan selamat dan meminimalkan trauma yang mungkin terjadi pada saat selama persalinan. Yang keempat, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Dan yang terakhir, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Setelah membahas pengertian dan tujuan ANC, selanjutnya kita bakal bahas terkait dengan pemeriksaan ANC itu ada apa aja sih? Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang terdiri dari yang pertama, pengukuran berat badan dan tinggi badan. Penimbangan berat badan itu bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan dan pertumbuhan janin. Untuk pengukuran tinggi badan bertujuan untuk menapis adanya faktor resiko pada ibu hamil. Yang kedua, ada pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah bertujuan untuk mendeteksi adanya hipertensi. Tekanan darah yang di atas 140/90 mmHg pada kehamilan dan preeklamsia. Yang ketiga, ada pengukuran lingkar lengan atas atau bisa disebut dengan lila. Pengukuran lila hanya dilakukan pada saat kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester 1. Hal ini bertujuan untuk screening ibu hamil apakah beresiko KEK atau bisa disebut kurang energi kronis, di mana lila tersebut di bawah 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan berdampak buruk, salah satunya bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, atau bisa disebut dengan BBLR. Yang keempat, ada pengukuran tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri ini dilakukan pada setiap kali kunjungan antenatal, yaitu dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin, sesuai atau tidak dengan umur kehamilannya. Yang kelima, ada menentukan presentasi janin dan juga denyut jantung janin. Menentukan presentasi janin dilakukan pada trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal dengan tujuan mengetahui letak janin. Untuk penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal dengan tujuan mengetahui apakah ada kegawat daruratan pada janin. DJJ lambat jika di bawah 120 kali per menit dan cepat jika di atas 160 kali per menit. You can hear that gallop, so it's a really good rhythm. And we can see the significant difference in rate between the two. Yang keenam, ada screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Screening dan pemberian imunisasi TT ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada ibu hamil.
Yang ketujuh, berikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini bertujuan untuk mencegah anemia gizi besi pada ibu hamil. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis seperti malaria, HIV, sifilis, dan lain-lain. Untuk pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal, seperti kadar gula darah, BTA, dan lain-lain. Yang kesembilan, ada tata laksana atau penanganan kasus. Hasil pemeriksaan antenatal yang ditemukan kelainan harus ditangani sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani bisa dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. Terakhir, ada temu wicara atau konseling. Konseling antenatal meliputi kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran suami atau keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan. Terus, ada tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas serta kesiapan komplikasi. Dan juga ada asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak menular, inisiasi menyusui dini atau bisa disebut dengan IMD. Lalu ada juga KB pasca persalinan dan imunisasi. Nah, menarik bukan pelayanan ANC ini? Pelayanan ini secara khusus dibentuk untuk ibu hamil agar ibu dan bayinya sehat, serta mempersiapkan ibu melewati masa nifas dengan baik. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Bagi ibu hamil yang belum memeriksakan kehamilannya ke puskesmas, segera periksa ke puskesmas terdekat ya. Setelah paham akan pelayanan ANC, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fakta atau mitos terkait kehamilan. Penasaran bukan? Apa saja sih yang termasuk fakta atau mitos? Simak terus penjelasannya ya. Yang pertama, fakta atau mitos bahwa membawa gunting dan benda tajam lainnya yang dipakai di pakaian dalam ibu dapat melindungi ibu dan janin dari bahaya. Yuk tebak, fakta atau mitos ya? Jawabannya mitos. Bila ditinjau dari segi ilmu kedokteran, hal ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan, bahkan sebaliknya dapat membahayakan keadaan ibu dan janinnya jika gunting dan benda tajam itu melukai ibu. Yang kedua, fakta atau mitos bahwa selama hamil, pasangan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual karena beresiko untuk mengalami keguguran. Tebak fakta atau mitos ya? Jawabannya mitos. Bila ditinjau dari segi ilmu kedokteran, hal ini tidak berlaku secara general, tetapi berlaku dengan keadaan tertentu pada ibu hamil maupun keadaan kandungan ibu. Selama kehamilan ibu dalam keadaan sehat, tanpa ada komplikasi, maka ibu boleh melakukan hubungan seksual sampai pada saat ibu akan bersalin. Dari kedua kuis mitos atau fakta, jawabannya mitos semua nih. Apakah kuis yang ketiga akan terjawab mitos juga ya? Penasaran kan? Yuk simak terus videonya. Yang ketiga ini atau yang terakhir, mitos atau fakta bahwa durian dan tape dapat membahayakan kehamilan. Yuk tebak, mitos atau fakta ya? Jawabannya fakta. Durian dan tape memiliki kandungan alkohol yang menghasilkan panas ke tubuh sehingga berpotensi menimbulkan perdarahan dan keguguran. Durian juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi dan jumlah kalori yang cukup tinggi pula. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk memilih makanan yang mengandung banyak nutrisi dibandingkan dengan makanan yang mengandung kolesterol. Masih mau main tebak-tebakan terkait mitos dan fakta lagi tidak ya? Lanjut atau tidak ya? Mungkin untuk sekarang
Cukup sampai di sini dulu ya. Tak terasa sudah hampir 10 menit Bidan Semi menemani teman-teman di sini. Kita lanjutkan pembahasan yang menarik lainnya di lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.